Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya untuk sedikit bercerita memberikan penjelasan secara menyeluruh dari pihak saya atas berita-berita, ejekan dan hal negatif lainnya yang mengenai saya yang sedang beredar sekarang ini, yang membuat saya dan keluarga saya sedih dan kecewa. Seperti yang Anda ketahui, hubungan pernikahan saya telah berakhir dengan adanya keputusan dari pihak pengadilan agama. Walaupun saya kecewa dan sedih, saya berusaha untuk menghormati keputusan yang sudah dijatuhkan. Saya selama ini bersifat pasif, cemburu dan diam, dikarenakan saya sedang memperjuangkan saya untuk tidak jadi berpisah. Namun karena sudah final, makanya saya ingin menjelaskan hal-hal yang menjadi simpang siur dan cenderung membunuh hati saya. Sehingga sudah waktunya untuk saya speak up apa yang sebenarnya terjadi. Apabila penjelasan saya di sini baik atau enggak diterima oleh Anda semua, saya paham. Karena semua orang punya kemampuan, punya pemahaman masing-masing, dan saya hormati. Tapi tolong diingat, saya sebagai manusia dan saya sebagai ayah dari seorang anak saya yang masya Allah luar biasa, Syed Reva Aramuana, hanya ingin meluruskan dan menjaga marwah saya dan keluarga saya. Dari pertama saya mengenal ibunya Moana, saya hanya ingin bisa membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibunya Moana adalah seorang wanita yang luar biasa dengan pribadi yang kuat. Dari pertemuan saya pertama dengan beliau, saya sudah yakin beliau adalah wanita yang terbaik untuk menjadi istri dan ibu bagi anak saya. Namun dalam menjalani rumah tangga, tentunya ada saat-saat up and down yang gak pernah saya sangka dapat berujung ke perpisahan. Apalagi dengan alasan-alasan yang menurut saya kecil untuk menjadi penyebab perpisahan saya, dan dijadikan gugatan tertulis dari ibu dan anak saya. Dimana sebelumnya saya yakin permasalahan rumah tangga saya pasti bisa diselesaikan. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin tekankan, klarifikasi ini nggak ditujukan untuk menjatuhkan atau membuat hubungan keluarga saya, tapi saya untuk menjelaskan apa yang saya rasakan, dan saya menolak segala hubungan yang ditujukan kepada saya dan keluarga saya. Pertama-tama saya berpisah bukan karena adanya pihak ketiga dan bukan karena KDRT. Boleh dicek di surat keputusan pengadilan yang sudah ramai tersebar di media sosial. Walaupun entah bagaimana surat itu bisa ada di tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab dan menyingkat surat tersebut ke poin-poin yang memberatkan saya, yang merusak reputasi saya. Saya selama ini berikhtiar dengan cara diam-diam dan tawadu agar saya bisa tetap menjadi suami dari ibunya anak saya. Saya menjaga marwah keluarga kecil saya demi kepentingan bersama. Walaupun pada akhirnya kita berpisah. Itulah kenapa saya nggak pernah tampil secara gamblang membahas kondisi kami di media apapun, atau membuat konten yang bersifat menyinggung, menyindir mengenai kondisi kami. Karena saya kemarin tuh masih berharap perpisahan ini nggak benar-benar terjadi. Ada poin-poin yang memberatkan atau membunuh karakter saya yang ingin saya luruskan sebelum semakin liar dan menjadi-jadi. Poin pertama yang saya mau jelaskan adalah saya bekerja. Bukan pria yang maaf katanya kasar banget, mau kondo, seperti yang disebutkan oleh para buzzer dengan akun-akun bodong yang menyerang semua sosial media saya, keluarga, manajemen, dan orang-orang terdekat saya. Saya pertama kali bertemu dengan ibunya anak saya dalam kondisi bekerja. Kemudian saya berhenti, pindah ke Jakarta dan untuk menikah dengan istri saya, dan langsung saya bekerja dalam ikatan pernikahan karena istri saya adalah seorang content creator. Semua hasil pekerjaan bareng kami, saya tidak pernah minta benefitnya, tapi saya serahkan untuk kebutuhan keluarga kecil saya. Berikutnya saya mau bahas perihal es kurma. Itu adalah saat kunjungan pertama kali orang tua saya ke Jakarta setelah kami menikah, dan mengundang mereka untuk acara pengajian 4 bulanan kehamilan anak pertama kami. Karena orang tua saya hanya berkunjung ketika kami undang. Kondisinya sedang saat sahur. Saya diberikan es kurma oleh istri saya, dan ibu saya yang seorang sarjana kesehatan masyarakat memberikan pertanyaan dengan lemah lembut. Sejak kapan Rin minum es? Bukannya Rin punya amandel. Tentu itu semua situasional. Istri saya lagi hamil muda, jadi mungkin lebih sensitif. Dan saya sebagai suami yang baru beberapa bulan, kurang sensitif menanggapi hal tersebut dan terkesan cuek. Karena tadi halnya itu yang saya pikir adalah hal biasa, cenderung masukkan seorang idiot.
Saya diberikan es kurma oleh istri saya, dan ibu saya yang seorang sarjana kesehatan masyarakat memberikan pertanyaan dengan lemah lembut. Sejak kapan Rin minum es? Bukannya Rin punya amandel. Tentu itu semua situasional. Istri saya lagi hamil muda, jadi mungkin lebih sensitif. Dan saya sebagai suami yang baru beberapa bulan, kurang sensitif menanggapi hal tersebut dan terkesan cuek. Karena tadi halnya itu yang saya pikir adalah hal biasa, cenderung masukan seorang ibu yang biasa aja. Sebenarnya situasi ini sangat disayangkan. Dan sebenarnya juga saya sudah menegur ibu saya. Tapi saya tanpa memberitahukan istri saya, sehingga dia berpikir saya tidak pernah membelanya. Ibu saya pun menyadari kekeliruan dan langsung meminta maaf kepada saya dan istri saya. Walaupun maksudnya hanya sekedar bertanya dan semua sudah diluruskan dan dimaafkan oleh istri saya. Buktinya ada di salah satu konten YouTube istri saya. Yang kedua adalah mengenai yang orang tua saya bilang bekerja di bulan puasa. Perlu digarisbawahi, sebenarnya ini semua adalah kondisi situasional, di mana yang mungkin orang tua saya berpikir yang memang kita orang daerah, kerjaan saya tuh lebih fleksibel, syuting dan konten YouTube tuh bisa kapan aja. Mungkin yang dipikirkan orang tua saya adalah itu, karena mungkin orang tua saya juga berpikir ini adalah momen dimana kita berkumpul semuanya di kunjungan pertama ini. Jadi mungkin hanya kesalahpahaman orang tua saya. Dan Ricis pun menjawab, kalau misalnya Riana kerja kita mau makan apa? Ya itu memang jawaban yang wajar. Jadi menurut saya ini hanya kondisi aja yang tidak tepat. Setelah semua permasalahan beres dengan saling memaafkan, pada saat lebarannya saya dan istri saya pulang ke Langsa. Dan kita di sana pulang kampung dan saya memperkenalkan semua kepada istri saya. Dan alhamdulillah di sana semua lancar dan tidak ada masalah lagi. Selanjutnya adalah perihal body shaming yang saya pernah dibilang mengatakan istri saya ini terlalu kurus. Ini adalah bentuk perhatian saya sebagai seorang suami yang melihat kondisi istrinya yang mengalami penurunan berat badan secara drastis. Dalam keadaan bercanda saya sempat menyampaikan agar lebih berisi, saya lebih enak peluk, yaitu sekedar bercandaan suami istri. Dan itu sebenarnya nggak bermaksud. Ini adalah karena perihal saya tuh terhadap istri saya peduli terhadap istri saya. Memang saya melihat kondisi istri saya yang dia bekerja, dia sibuk ngurus ini ngurus itu. Ibunya Mona juga pernah mengomentari saya gitu, kayak maunya rambut saya tuh gaya seperti ini, saya nggak boleh brewok karena dia tidak suka. Nah saya wajar dong kalau istri saya suka itu, ayo dong berisi dikit, jangan terlalu kurus, kayak nggak bahagia gitu. Wajar dong kalau saya juga mengomentari, dan ini bukan sebuah ejekan atau body shaming gitu, itu nggak baik sama sekali. Dan pada akhirnya saya tidak menyangka ketika di akhir pernikahan istri saya menganggap itu sebuah hal negatif, sehingga dia sampai menginginkan melakukan implan untuk itu saya tidak terpikirkan seperti itu. Berikutnya saya mau membahas mengenai masalah nafkah batin. Soal masalah sensitif ini sebenarnya saya enggan membahas secara gamblang. Tapi yang pasti saya menggauli secara halal istri saya dengan sebaik-baiknya. Walaupun dinilai banyak kurangnya, perlu diketahui dalam melakukan proses ini tentu harus dengan bahagia dan hati yang tenang. Sedangkan saya selalu dalam keadaan tertekan. Dalam pernikahan ini banyak hal-hal kecil yang tidak mau saya ungkap. Tapi ini harus dijelaskan kenapa saya merasa tertekan. Yang pertama, ibu saya pernah dibilang nyolong atau mencuri hampers semenjak acara Tidak Sepen Moana. Ini semua terjadi karena kesalahpahaman aja. Kita memang hampers itu waktu itu adalah sebuah endorsan yang mungkin harus di storyin. Jadi dimana ketika manajemen udah dapet, alhamdulillah tamu undangan juga udah dapet hampers, bahkan keluarga Ricis mungkin udah dapet. Nah pihak manajemen mungkin bahkan adik sepupunya Ricis sendiri memberikan kepada keluarga saya, kepada asisten saya. Dan dia bilang ini udah bukan punya siapa-siapa lagi, jadi bawa aja. Nah ketika sampai di rumah, Ricis minta untuk mau di storyin, ternyata hampers tuh udah gak ada lagi. Padahal hamper tersebut tuh ada di kamar tamu. Dan saya tidak pernah terpikir kenapa masalah hampers ini menjadi besar. Dan yang perlu digarisbawahi, saya sedih banget. Kenapa ibu saya bisa dibilang nyolong? Padahal sampai detik ini hampersnya nggak pernah saya kirim ke Aceh. Sampai kita selesai sewa rumah Kemang dan pindah ke Kebagusan, hampers itu masih ada. Yang kedua mengenai cicilan rumah yang saya tidak pernah diajarin nyicil oleh orang tua saya. Saya diajarin menabung ya ketika ada uangnya beli. Saya stres menghadapi dua cicilan, yang satu rumah Gria Harmoni ini yang kita beli bersama, dan yang satu lagi saat ini rumah yang lagi direnovasi oleh ibunya Moana.
itu nilainya sangat besar per bulannya, sedangkan penghasilan saya pas-pasan. Saya tidak bisa mengkomunikasikan perasaan tertekan saya atas keluarnya kata-kata ini. Perlu diketahui ini hanya sekalinya saat pisah rumah dan kondisi saya sangat tidak stabil atau emosi karena segala akses untuk berkomunikasi ditutup. Padahal saya masih sebagai suami sahnya. Bagaimana saya bisa berkomunikasi kalau WA saya diblok, DM kadang tidak dibalas, tapi ketika istri saya DM saya langsung respon cepat. Terus kalau saya mau komunikasi sama istri harus melalui asisten, suster, bahkan harus ke manajernya dulu, nggak boleh langsung. Bahkan kalau pergi keluar kota dan keluar negeri, tidak izin langsung kepada suami. Inilah yang membuat saya kesal dan akhirnya mengeluarkan kata-kata yang di luar kendali saya, bahkan saya bilang. Untuk sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, ini yang saya mau jelaskan. Masalah uang 500 juta yang lagi rame saat ini. Perlu saya tekankan, saya paling sensitif masalah uang. Apalagi ini menjatuhkan marwah saya. Seperti halnya contoh masalah yang dibilang saya minta nafkah sama istri. Suami mana yang minta nafkah sama istri? Dan berita itu adalah tidak benar. Makanya saya langsung mengklarifikasikan. Karena ini masalah uang. Jadi penjelasan masalah uang 500 juta itu adalah pada saat acara 7 bulanan Moana hamilnya istri saya. Tiba-tiba saya disamperin sama mbaknya Ricis. Dan dia bilang, Rian, ada masuk rezeki 500 juta buat Rian di rekening. Dan saya kaget. Uang apa kok tiba-tiba ada uang sebesar itu masuk ke rekening saya? Terus dia bilang, itu rezeki Rian. Itu ada brand yang masuk ke Rian cukup mempostingnya aja setiap hari atau per minggu berapa kali lah. Brandnya kalau maaf saya harus sebut karena ini emang harus jelas. Ini memang yang saya dengar dari kuping saya sendiri kalau saya tidak salah ya, karena itu sudah sangat lama. Brandnya Cindy Castle dan Easy Fit Slim yang memang harus saya promoin setiap hari dengan uang 500 juta itu. Jadi yang saya ketahui adalah uang itu adalah uang kerjaan saya. Pada umumnya saya tidak pernah tahu uang 500 juta itu adalah uang dari istri saya. Kalau saya tahu saya tidak bakal terima. Karena saya mau cerita sedikit, dulu saya pernah mau dibantu juga istri saya untuk balapan karena mobil saya ketabrak. Dia mau bantu untuk saya sewa mobil 50 juta, tapi saya tidak terima karena itu memang uang istri saya dan saya tidak mau pernah terima sekalipun selama pernikahan ini. Banyak yang bilang sebelum saya terima 500 juta itu saya tidak happy, saya mendiami istri saya. Sebenarnya saya sedang pada posisi tertekan. Saya bingung banget. Gimana caranya saya bisa mengcover acara sebesar itu? Sedangkan keuangan saya pas-pasan. Dan bagaimana mood saya tidak berubah drastis ketika saya mendengar saya mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang besar, dan demi Allah saya tidak tahu menahu sama sekali bahwa transferan tersebut berasal dari istri saya. Dan di samping itu karena sedang acara kumpul bersama keluarga besar, acara 7 bulanan anak saya, pastilah mood kita harus berubah menjadi lebih bahagia pastinya. Kebetulan saya mendapatkan kabar transferan itu tepat di hari 7 bulanan anak saya. Jadi saya tidak terima pernyataan bahwa saya dibayar 500 juta untuk berubah sikap kepada istri saya. Karena yang saya tahu itu adalah pekerjaan beneran dan saya melakukan SOW-nya dengan sebaik-baiknya. Demikian penjelasan saya mengenai berita-berita dan cemoohan yang tidak benar dan zolim. Kepada Anda semua, khususnya ibu dari anak saya minta maaf kalau saya bukan manusia yang sempurna. Masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Tolong izinkan saya untuk bisa hidup dan bekerja dengan baik, sehingga saya bisa memenuhi kewajiban saya untuk menafkahi anak saya Moana. Kepada Bu Icis, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk selama ini. Terima kasih sudah menghadirkan Moana dalam hidup saya. Insya Allah saya akan memenuhi amanah sebaik-baiknya untuk menjadi ayah terbaik untuk Moana. Which is, dengan ini saya juga melepaskan cincin pernikahan kita dari jari saya. Sebagai bukti saya sudah ikhlas melepaskan kamu sebagai istri saya. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam klarifikasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.